Bayangkan, anak kamu setelah jajan di luar sekolah seperti biasa, nasi, ayam goreng, dan jus jeruk segar, tapi 2 jam kemudian dia muntah, diare, lemas, bahkan pingsan. Dan ternyata bukan cuma satu anak, tetapi puluhan anak teman sekelasnya juga terkena gejala yang sama. Hal yang lebih mengejutkan penyebabnya bukan cuma dari makanannya. Nanti saya jelaskan kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana cara mencegahnya. Beberapa waktu yang lalu, ada kasus seperti ini, puluhan anak sekolah masuk ke UGD hampir dengan gejala yang sama. Muntah, perutnya mulas, wajahnya pucat, pusing. Nah, orang tuanya panik, guru pun panik. Semua menyalahkan sumber yang didapati, makanan yang dimakannya. Pasti ayam gorengnya basi, pasti ininya yang bermasalah, seperti itu. Tapi hasil pemeriksaan lab justru menunjukkan hal yang mengejutkan ya. Makanannya memang matang sempurna. Masalahnya ada di cara penyimpanan dan penyajian. Nasi dimasak pukul 6 pagi misalnya, dimakan pukul 11. Disimpan dulu di ruang tanpa pemanas atau pendingin. Dan di suhu itu, bakteri seperti Bacillus cereus bisa tumbuh sangat cepat, mengeluarkan toksin atau racun yang tetap aktif, bahkan setelah dipanaskan berulang. Nah, keracunan makanan di sekolah biasanya disebabkan oleh 3 faktor utama. Pertama, penyimpanan makanan yang tidak aman. Bakteri itu berkembang cepat antara suhu 5-60 derajat Celcius yang disebut zona bahaya. Makanan harus disimpan itu di bawah 5 derajat Celcius atau lemari pendingin, atau di atas 60 derajat Celcius atau dalam alat pemanas. Yang kedua, kebersihan alat dan tangan. Sendok nasi, telenan, atau tangan petugas yang tidak dicuci sabun bisa menjadi sumber kontaminasi setelah makanannya matang. Yang ketiga, bahan dan airnya yang mentah. Air untuk mencuci sayur atau membuat es bisa mengandung E. coli, Salmonella, atau Staphylococcus aureus. Gejalanya biasanya muncul 1-6 jam setelah dimakan. Mual, muntah, nyeri perut, diare, berair, kadang disertai demam ringan. Nah, sebagian besar membaik dalam 1-2 hari. Tapi bila anak muntah terus, tidak bisa minum, atau tampak sangat lemas, itu sudah darurat medis ya. Bahkan banyak orang yang berpikir kalau sudah dipanaskan ulang, bakteri pasti mati. Padahal beberapa jenis bakteri menghasilkan racun atau toksin tidak rusak walau dipanaskan. Contohnya racun dari Bacillus cereus dan Staphylococcus aureus. Jadi, walaupun ayamnya kelihatan segar dan hangat, racunnya tetap bisa menyebabkan muntah dan diare. Ada juga yang bilang keracunan itu pasti karena makanan basi. Itu tidak selalu. Banyak kasus terjadi pada makanan yang masih kelihatan baik, tapi disimpan terlalu lama di suhu ruang. Sekarang, kita sebagai orang tua, ini langkah yang sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, siapkan bekal sendiri bila memungkinkan. Pastikan lauknya matang sempurna dan simpan dalam wadah tertutup rapat. Yang kedua, gunakan food jar atau wadah yang termal agar makanan tetap hangat dan bakteri tidak tumbuh. Yang ketiga, ajari anak mencuci tangan sebelum makan. Ini bisa mencegah hingga 40% kasus diare terkait dengan makanan. 4. Cek kondisi anak belanja di sekolah. Tanyakan makanannya dimasak di tempat atau dikirim, disimpan atau di mana gitu. Yang kelima, laporkan segera ke sekolah dan puskesmas bila ada beberapa anak yang mengalami gejala yang sama. Dan nanti saya jelaskan kenapa laporan cepat ini bisa menyelamatkan lebih banyak anak dari wabah keracunan. Begini, kalau hanya satu anak yang keracunan, bisa jadi hanya kebetulan. Tapi kalau 2 atau lebih anak sakit setelah makan dari sumber yang sama, bisa jadi masuk ke kategori KLB, kejadian luar biasa. Kalau puskesmas menerima laporan, petugas akan langsung datang ke lokasi, memeriksa air minumnya, makanan, hingga bahan baku. Kadang pemeriksaan cepat ini bisa mencegah puluhan anak lain jatuh sakit. Tapi sayangnya, banyak orang tua hanya mengobati di rumah dan tidak melapor. Hasilnya, kasus serupa muncul lagi minggu depan misalnya, atau beberapa bulan kemudian, karena tidak ada laporan dan tidak ada tindak lanjutnya. Kalau anak kamu menunjukkan tanda-tanda keracunan makanan, jangan langsung kasih obat anti diare. Biarkan tubuh si anak mengeluarkan racun lewat muntah atau diarenya, buang air besarnya. Kemudian,
Fokus berikan cairan rehidrasi, oralit, air mineral, atau kuah bening yang diberikan sedikit tapi sering. Kemudian hindari susu, makanan berminyak, atau pedas dalam 24 jam. Dan bila anak muntah terus, tidak mau minum, atau tampak sangat lemas, nah ini indikasi kita untuk membawanya ke dokter atau UGD terdekat. Jadi, bukan hanya soal makanannya, tapi cara penyimpanan, penyajian, dan melaporkan yang menentukan keselamatan anak-anak kita. Saya harap setelah nonton video kita ini, orang tua lebih waspada dan pihak yang bersangkutan juga lebih disiplin soal kebersihan dan sterilitas dari makanannya. Tulis di kolom komentar kalau kamu pernah dengar kasus seperti ini di sekolah atau lingkungan kamu. Dan jangan lupa klik share biar makin banyak orang tua yang tahu cara mencegahnya. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.